Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Dan guys, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol ya soal rumah yang ada di daerah Tretes ya, terutama rumah-rumah yang didirikan di tebing-tebing ya. Nah, kalau Anda mungkin datang ke daerah Tretes dan Anda melihat ada rumah yang berdiri di pinggir-pinggir kayak gitu, di tebing terus di jurang gitu, dan mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa mereka atau orang-orang yang ada di daerah Tretes itu mendirikan rumahnya di daerah tebing ya. Ya namanya aja gini ya, daerah pegunungan guys ya. Jadi kalau mendirikan rumahnya itu di tempat yang datar ya, kadang-kadang nggak menemukan wilayah gitu ya, karena salah satunya juga tanahnya ada di daerah situ guys. Nah kayak gini contohnya ya. Jadi rumahnya itu ya kayak gini, dan memang sih dengan kondisi yang seperti ini memang cukup riskan ya kalau ada bahaya kayak kemarin yang ada longsor kayak gitu. Dan daerah-daerah kayak gini, nah yang kayak gini yang berbukit-bukit seperti ini cukup beresiko ya guys ya, karena kalau tidak diberi penguat gitu guys ya di bagian dindingnya, ini bisa ambrol ya. Nah seperti yang pernah terjadi juga sih di dekat tempat tinggal saya gitu, yang ya ada yang ambrol gitu, dan untungnya guys nggak ada nggak ada korban atau nggak ada orang lewat. Jadi masih bisa dikatakan aman, meskipun nggak aman-aman banget gitu ya, karena rumah yang ada di bagian bawahnya itu ya jelasnya kena kena batu-batu itu yang berjatuhan. Dan kalau Anda lihat nah seperti ini juga guys. Nah ini kalau yang kayak gini sih kalau di daerah Tretes kategori yang agak-agak datar gitu ya. Tapi meskipun kayak gini, ini bisa loh ya longsor gitu kalau ini lagi hujan yang lebat gitu ya. Dan ya seperti itulah ya, akhirnya memang harus keluar biaya ekstra untuk perbaikan ini dan itu. Karena semakin padatnya penduduk yang ada di sekitar sini karena faktor keturunan dan juga ada pendatang yang datang ke sini. Nah ini membuat kebutuhan akan tempat tinggal itu ya jelasnya meningkat ya. Dan yang bisa Anda lihat di sini, nah ini rumah-rumah yang di sini. Nah ini ya satu dan yang lainnya itu hampir menempel ya, dan yang cukup membuat ngeri kadang-kadang ya, ini ada rumah-rumah yang didirikan di daerah yang benar-benar curam gitu guys ya. Dan untuk pembuatannya sih memang tidak hanya dari sisi keamanannya ya, tapi juga faktor biaya yang kadang-kadang juga yang dikeluarkan. Nah ini cukup besar ya kalau membuat rumah yang kayak gitu, karena harus membuat penguat-penguat gitu supaya rumahnya tidak
ambrol gitu guys. Dan Anda bisa juga lihat ya di sekitar sini. Nah ini di rumah-rumah yang ada di sini itu satu dengan yang lainnya itu udah ini ya, berdiri di tempat-tempat yang mungkin cukup ini ya, nggak bisa kita bayangkan sebelumnya kadang-kadang ya kalau ada rumah yang kayak gitu. Nah, Anda bisa lihat juga ya, nah yang ada di bawah situ. Nah, ini merupakan rumah yang didirikan itu langsung ya di bawah tebing kayak gini. Dan ini cukup berbahaya ya kalau ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan guys. Terus kemudian rumah yang ada di sebelah sini juga nggak kalah seremnya ya guys ya, karena rumahnya itu langsung berdiri di tebing-tebing kayak gini. Nah ini kita bisa lihat ya di sebelah kiri. Nah kayak gitu guys. Nah ini rumahnya mulai cukup menggantung gitu guys. Dan rumah yang kayak gini nggak cuma ada di daerah satu bagian saja ya, tapi juga di bagian yang lainnya juga tidak ini ya, tidak jarang kita temukan guys. Dan kita bisa lihat ya kayak gini, ini ada pohon-pohon di sekitar situ ya. Dan beberapa waktu yang lalu memang ada di bagian yang lainnya, terutama di daerah Pecalukan Timur yang juga masuk wilayah ini ya, orang daerah luar Prigen ini menyebutkan daerah Tretes. Nah ini juga pernah longsor loh guys. Nah kayak gini rumahnya itu ada di sebelah situ, sementara saya ada di bagian bawah. Nah cukup ini ya, cukup riskan kalau berada di sini terus di saat ini hujan yang deras gitu ya. Dan memang sih banyak yang mungkin ngomong kalau di daerah sini banyak batu-batunya gitu yang bisa menguatkan gitu ya, tapi ya kita untuk amannya gimana lo guys ya. Jelasnya ini kita memang kalau orang yang tempatnya itu di daerah yang lainnya di luar daerah Tretes Prigen dan sekitarnya, nah ini merasakan bahwa yang tempat yang kayak gini ini tempat yang lumayan ini ya, lumayan berbahaya. Nah kalau kayak gini sih mungkin masih bisa ditolerir ya, karena berada di tempat yang cukup datar gitu ya. Dan ya memang ini merupakan bagian ya guys ya, bagian khas dari daerah Tretes. Ada rumah-rumah yang ini ya, berdiri di tempat yang nggak terlalu luas gitu ya, tapi cukup sempit. Dan yang bisa bikin ini ya, bikin saya juga heran, kok bisa mereka memanfaatkan ruang-ruang yang sebenarnya itu cukup sempit itu dengan ya dengan cara gitu ya dengan berbagai cara sehingga bisa ditinggali. Nah itu suasana daerah Tretes ya guys ya. Nah kita bisa lihat ya, rumahnya itu seperti bersusun gitu ya, karena memang didirikan di atas bukit gitu guys. Ya perbukitan memang menjadi suatu hal yang ini ya, suatu hal yang wajar gitu ya, yang dilihat di sini dan ditemukan di daerah sini. Oke, makasih banget ya guys udah nemenin saya ngobrol-ngobrol tentang daerah Tretes yang banyak rumah-rumah yang didirikan di daerah lereng-lereng, di ini tempat-tempat yang cukup ya
cukup berbahaya gitu guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.